jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Felisa Irawani Huta Barat, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada saat ini saya bertugas di SD Swasta Santa Melania Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan video praktik pembelajaran dari tema 5, wirausaha, subtema yang pertama, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran yang pertama. Kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, saya mohon masukan dan saran kepada video praktik pembelajaran saya berikut ini. Baik, selamat pagi anak didik ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Pada hari ini kita kembali lagi belajar tematik bersama Ibu. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa yang dipimpin oleh Stefani. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada Stefani. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air dengan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Maju Tak Gentar. Didengarkan namanya baik-baik. Nanti kalau ibu sebutkan namanya, silahkan katakan hadir ya. Yang pertama adalah Alessia, Hadir. lalu Fredelin, Bu. Coki, Dea, Esther, Mikael, Mutiara, Imel, Noval, Sharon, Serti, Stefani. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dengan melakukan ice breaking. Nah, kita semua bangkit berdiri. Nah, ice breaking kita pada hari ini adalah melakukan tepuk semangat. Tetapi ibu minta salah satu dari kita untuk memimpinnya, yaitu adalah si Mikael. Semangat ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih kepada Mikael. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, nah, Ibu ingatkan dulu kembali kepada kita semua bahwa minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya jenis-jenis wirausaha dan juga ciri-ciri dari reklame. Ya kan, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu
mengenai jenis-jenis wirausaha. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa manfaat dari wirausaha itu sebenarnya? Siapa yang masih ingat? Ayo. Ya, Stefani. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, siapa juga yang masih ingat apa saja contoh keberagaman wirausaha yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Noval. Pedagang. Ada lagi yang lain? Iya, Esther. Pengrajin. Ada lagi? Dea. Petani. Fredelin. Dokter. Ada yang lain lagi? Iya. Guru. Ada lagi yang lain? Nah, baik. Itulah beberapa contoh keberagaman wirausaha yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, seperti tadi Ibu katakan bahwa kita juga minggu lalu sudah belajar mengenai ciri-ciri dari reklame. Iya kan, ada beberapa jenis reklame. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kembali, siapa yang masih ingat apa sebenarnya fungsi dari reklame itu? Siapa yang masih ingat fungsi dari reklame? Untuk untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk, kata si Alicia. Nah, lalu reklame itu juga memiliki beberapa jenis, iya kan? Nah, ada salah satunya yang kalian masih ingat apa? Coba angkat tangan siapa? Ya. Spanduk, Mikael, poster, iklan, brosur, dan lain sebagainya ya. Nah, pada hari ini kita juga nanti akan mempelajari kembali yang namanya keberagaman wirausaha yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana nanti kita memanfaatkan reklame untuk memperkenalkan atau mempromosikan wirausaha yang kita lakukan tersebut ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar dari tema 5 wirausaha. Subtema yang pertama yaitu adalah kerja keras berbuah kesuksesan dan pembelajaran yang... Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah belajar pada hari ini kita diharapkan mampu membiasakan berdoa sesuai ajaran agama kita masing-masing. Nah, selain daripada itu, kita juga mampu menunjukkan perilaku bersyukur. Dan yang selanjutnya adalah diharapkan kita mampu membangun sikap toleran dan percaya diri. Dan yang selanjutnya yaitu kita mampu menemukan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita nanti mampu menganalisis jenis-jenis reklame berdasarkan ciri-cirinya. Setelah itu diharapkan juga kita mampu mempresentasikan atau menyajikan hasil karya atau hasil diskusi yang kita buat nanti. Baik, nah untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kalian untuk mengamati gambar-gambar yang ada di depan ini. Ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar yang keempat. Setelah kalian amati, coba kalian pikirkan apa gambar itu dan apa fungsinya. Ya, coba kalian pikirkan, ini gambar apakah ini dan apakah fungsinya ini? Siapa yang bisa gambar pertama? Ayo. Gambar apakah gambar yang pertama ini? Silakan. Iya, email. Iya, kata si email ini adalah gambar seorang pedagang yang fungsinya adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Gambar yang kedua, ini adalah gambar, ya, si Noval. Apa Noval? Iya, ini adalah gambar seorang pengrajin. Ayah itu adalah penjahit pakaian, iya kan? Fungsinya apa? Untuk membuatkan pakaian kepada manusia. Lalu yang ketiga, di sini ada gambar apa saja yang ada di dalamnya? Iya. Kalau mau memberikan pendapat silakan angkat tangan. Stefani. Yang pertama fotokopi, yang kedua angkat sabun, yang ketiga dan Iya, fungsinya ini kira-kira apa Stefani? Yang fotokopi apabila kita untuk mau memfotokopi gambar kita bisa
Ayo. Alesia. Gambar pedagang makanan. Gambar pedagang makanan. Fungsinya adalah Bila kita lapar kita bisa makan. iya, apabila kita merasakan kelaparan, kita bisa membeli makanan kepada pedagang makanan. Nah, jadi menurut kalian apakah gambar ini semua merupakan wirausaha? Iya, merupakan wirausaha. Dan wirausahanya ini kita lihat apakah sejenis? Tidak, wirausahanya bagaimana? Berbeda-beda atau beragam. Tujuannya untuk apa? Kenapa jenis wirausaha itu harus beragam? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita bisa membeli sayuran, kita bisa mendapat pakaian, kita bisa memfotokopi, memangkas rambut, bisa memperbaiki sepeda motor, dan juga bisa membeli di pedagang makanan. Paham ya? Oke, nah selanjutnya kita akan melihat berbagai wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita amati video berikut. Ini kita akan belajar tentang keberagaman wirausaha masyarakat. Anak-anak, tahukah kalian beragam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi yang ada? Sebuah kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, setiap orang mendirikan usaha yang berbeda supaya kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Nah, kegiatan mendirikan usaha sendiri disebut kegiatan berwirausaha. Jadi, anak-anak, yang dimaksud dengan wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Nah, berikut ini adalah beberapa sektor keberagaman usaha ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Bidang usaha yang pertama adalah pertanian. Pelaku ekonominya disebut petani. Dan ada juga perkebunan, pelaku ekonominya disebut pekebun. Kemudian bidang usaha yang kedua yaitu peternakan. Pelaku ekonominya disebut peternak. Kemudian bidang usaha yang ketiga perikanan. Pelaku ekonomi dalam bidang perikanan ini diantaranya adalah nelayan, penambak ikan atau peternak ikan. Oke, baik. Nah, jadi itulah jenis-jenis keberagaman yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadi katanya ada dalam bidang pertanian, ya kan? Apalagi dalam bidang perindustrian, apalagi dalam bidang perkebunan, ada lagi dalam bidang perdagangan. Nah, semua itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi katanya dalam bidang perdagangan ada penjual bakso, sate, iya kan? Nah, ada supermarket atau minimarket. Nah, semua itu apakah kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari kita? Bisa. Kalian sudah pernah melihatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, lalu apabila kalian yang menjadi seorang pemilik wirausaha itu, nah, kira-kira bagaimana cara kalian untuk mempromosikan usaha atau wirausaha yang kalian geluti pada saat itu? Coba siapa yang bisa? Kira-kira apa cara kalian untuk mempromosikan wirausaha kalian apabila kalian seorang pemilik wirausaha tersebut? Dengan apa Nova, kuatkan suaranya? Dengan membuat reklame. Nah, tadi kita katakan di awal pembelajaran reklame itu memiliki berbagai jenis, iya kan? Nah, jadi sepengetahuan kalian, apakah jenis
yang mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk kemasan makanan, kira-kira apa? Nah, brosur kata si Mikael. Iya, kata si Esther adalah embalase. Nah, di sini Ibu ada membawa berbagai jenis contoh makanan, ya kan? Ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Menurut kalian, apakah kalian menyukai makanan ini? Iya, coba Ibu bagikan dulu ke kelompok ya. Nah, kalian lihat dulu jenis makanan ini. Nah, apakah kalian, boleh dipegang makanannya ya. Nah, menurut kalian apakah kalian menyukai makanan ini? Menyukai, iya kan? Nah, kira-kira kalian menyukai makanan ini karena apa? Menarik. Karena kemasannya menarik. Nah, menurut kalian bentuk kemasannya ini apakah ini salah satu dari reklame? Ya, Bu. Iya. Nah, jadi perusahaan yang membuat ini mencoba membuat kemasannya semenarik mungkin. Agar apa? Agar masyarakat menyukai sehingga jadi dibeli, ya kan? Nah, jadi begitulah salah satu cara kita untuk mempromosikan atau memperkenalkan yang namanya wirausaha. Oke, nah jadi dengan ini juga nanti kalian akan mengetahui bagaimana sikap kalian seharusnya apabila kalian sebagai seorang pemilik wirausaha. Nah, kira-kira apa sikap yang harus kalian miliki apabila kalian adalah seorang pemilik wirausaha tersebut? Pastinya yang pertama adalah iya, menghargai dan menghormati wirausaha orang lain. Yang kedua, kerja keras dan pantang menyerah. Yang ketiga, bersaing secara sehat. Oke, nah baik. Jadi sekarang kita lihat dulu jenis-jenis reklame berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kalian perhatikan reklame yang ada nanti pada video ini. Lalu kita akan mengetahui bagaimana jenis-jenis reklame berdasarkan ciri-ciri. Halo anak hebat, pernahkah kamu melihat papan reklame di jalan umum? Papan reklame banyak ditemukan di jalan raya dan biasanya ditempel di tembok atau tempat reklame yang sudah disediakan. Apa sih reklame? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuan reklame digunakan yaitu untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Nah, anak-anak, dari pengertian reklame tersebut, kalian pasti berpikir bahwa reklame itu mirip seperti papan iklan yang sering kalian lihat di pinggir-pinggir jalan raya. Nah, itu memang benar anak-anak, iklan adalah salah satu dari contoh reklame. Berdasarkan dari tujuan pengadaannya, reklame memiliki dua jenis loh, yaitu komersil dan non-komersil. Reklame yang komersil adalah reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk dan biasanya digunakan oleh para pedagang. Misalnya, mempromosikan kedai makanan, alat elektronik, kendaraan bermotor, bahan bangunan, pakaian, dan lain-lain. Reklame non-komersial adalah reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Misalnya, ajakan untuk menghemat energi listrik, menanam pohon di halaman rumah, memakai masker, dan lain-lain. Berdasarkan medianya, reklame dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Reklame audio, yaitu menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Contohnya, tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. 2. Reklame visual,
menggunakan gambar baik gambar diam maupun gambar bergerak. Contohnya, tiga, reklame audio visual, gabungan dari audio dan visual. Contohnya, WIB, coba cek Tokopedia. Tiap tanggal 25 sampai akhir bulan, diskon gede-gedean, mulai ongkir mengasihkan. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. ciri-ciri reklame antara lain: 1. Berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. 2. Menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. 3. Terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. 4. Terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. 5. Tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Nah, baik, itulah tadi jenis-jenis dari reklame, contohnya dan ciri-ciri dari reklame. Ada banyak yang sudah kalian ketahui dari video ini. Ada tadi jenis reklame, ada 2 jenis tadi katanya kan? Ada yang komersial dan ada non komersial. Kalau yang komersial itu adalah reklame dengan tujuan menawarkan produk atau lalu yang selanjutnya yang non komersial itu untuk Mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu. iya, berisi ajakan. Lalu katanya tadi bahwa ada reklame visual, iya kan? Ada juga reklame audio. Lalu yang ketiga adalah reklame audio visual. Nah, lalu ada contoh-contoh dari reklame. Apa tadi katanya yang pertama? Iklan, lalu brosur, spanduk, poster, flyer, billboard, banner, baliho, leaflet, apa lagi? Videotron. Nah, lalu ada juga yang namanya emballase. Nah, baik, itu semua merupakan jenis-jenis dari reklame. Tetapi kita harus tahu bagaimana ciri-ciri dari reklame tersebut agar kita dapat mengetahui kapan kita menggunakan reklame tersebut. Tidak mungkin kita membuat di produk makanan ini kita bilang jenis reklamenya adalah misalnya ini spanduk. Benar atau salah? Salah, ya kan? Karena ini digunakan untuk apa? Jenis makanan. Nah, padahal kalau spanduk itu dibuat di mana? Di tempat umum, iya kan? Di pinggir-pinggir jalan. Oke lah kalau begitu. Baik. Nah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai yang namanya jenis-jenis wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dan juga jenis-jenis reklame. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian, tetapi sebelumnya Ibu bacakan dulu kelompoknya, ya. Nah, kita diskusikan secara berkelompok. Ibu akan bentuk 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu adalah kelompok reklame. Ya, kelompok yang pertama adalah kelompok reklame, didengarkan namanya. Yang pertama Noval, kedua Sharon, ketiga Serti, dan keempat adalah Stefani. Sudah? Sudah duduk sesuai kelompok? Sudah, Bu. Nah, baik. Kelompok yang kedua adalah kelompok embalase. Ya, kelompok embalase yang kedua adalah Fredelin, Dea, Alesia, dan Coki. Sudah duduk sesuai kelompok? Sudah, Bu. Oke, lalu kelompok yang ketiga yaitu adalah kelompok poster. Ya, yang pertama Mikael, lalu Mutiara,
diskusikan secara berkelompok apa yang menjadi permasalahan dalam LKPD tersebut. Silahkan kalian diskusikan. Nah, baik, dengarkan dulu Ibu. Bagaimana cara pengerjaan LKPD-nya, Bu? Pengerjaannya sudah ada pada LKPD kalian ini. Langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Yang pertama yaitu kalian diskusikan bersama teman bagaimana jenis-jenis dari reklame berdasarkan ciri-cirinya. Lalu yang selanjutnya adalah kalian menentukan wirausaha yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian, lalu tuliskanlah manfaatnya. Silakan bekerja. Oke, baik. Silakan diskusikan bersama teman sekelompokmu apa yang menjadi permasalahan dalam LKPD yang Ibu bagikan. Silakan kalian lihat jenis-jenis reklame tersebut berdasarkan ciri-cirinya dan tentukan keberagaman wirausaha yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang kalian temui. Silakan berdiskusi. Oke, baik, sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok embalase sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kelompok reklame sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok poster sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita masing-masing. Yang pertama sekali maju adalah kelompok reklame. Silakan untuk baris di depan ini menyampaikan hasil diskusinya ya. Di sini saja, Stefani. Oke, baik. Silakan didengarkan. Nah, siapa yang menjadi moderatornya? Stefani. Ya. Nah, oke, silakan. Kami dari kelompok reklame akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, tugas fotokopi. Manfaatnya membantu mengerjakan tugas dengan membaca foto gambar. Yang kedua, pedagang. Manfaatnya membantu ibu apabila untuk memasak, untuk memenuhi bahan-bahannya. Yang ketiga, tukang bengkel. Manfaatnya memperbaiki mesin kendaraan yang rusak. Ya, selanjutnya Noval, silakan jenis-jenis reklamenya dibacakan. Pertama, poster. Kedua, spanduk. Ketiga, brosur. Keempat, embalase. Yang dibuat oleh Serti. Yang pertama spanduk, yang pertama poster, yang kedua spanduk, yang ketiga brosur, yang keempat embalase. Lalu yang dibuat Sharon, jenis-jenis reklamenya. Yang pertama poster. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana kelompok embalase dan juga kelompok poster? Silakan, apa ada yang memberi tanggapan? Ya, silakan Alessia. Presentasi mereka sangat sesuai dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Iya, kata si Alessia perwakilan dari kelompok embalase, presentasi yang mereka lakukan sangat sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Dari kelompok poster, apakah ada tanggapan? Tidak ada? Oke, baiklah. Kalau begitu berikan tepuk tangan untuk kelompok reklame. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah yang maju, yaitu kelompok embalase. Silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Tentukan siapa yang menjadi moderator dan nanti tanyakan tanggapan dari kelompok poster dan kelompok reklame ya. Ya, silakan siapa yang menjadi moderator. Kami dari kelompok embalase akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Manfaat dari kegiatan wirausaha. 1. Pelang sembako. Manfaatnya adalah ibu saya dapat membeli kebutuhan sehari-hari dari perangan tersebut. Ya, selanjutnya. 2.
kedua, guru dapat membantu kita dan ilmu pengetahuan. Ya, selanjutnya. Yang ketiga, penjual makanan. Manfaatnya, kita bisa membeli makanan jika tidak ada bahan untuk dimasak di rumah. Ya, jenis-jenis reklamenya. Jenis-jenis reklamasi yang pertama poster. Selanjutnya. Yang kedua, spanduk. Selanjutnya. Dia. Yang ketiga. Brosur. Yang keempat. Balas. Oke. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok reklame dan kelompok poster, apakah ada tanggapan? Ya, Stefani. Presentasi mereka sudah bagus. Ya, presentasi mereka sudah bagus. Bagaimana mengenai isi yang mereka sampaikan? Ayo, kelompok poster. Kira-kira menurut kalian apakah ada yang salah atau tidak? Ada, Bu. Ada ya, coba silakan email. Tentang brosurnya itu adalah leaflet. Oh ya, tadi mereka menjawab brosur. Menurut kalian itu adalah leaflet. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok evaluasi. Ya, silakan duduk. Selanjutnya ada yang maju adalah kelompok poster. Kelompok yang terakhir yang maju. Ayo, silakan. Ya, silakan duduk kelompok evaluasi. Ya, silakan. Siapa yang menjadi moderator? Perkenalkan, kami dari kelompok poster. Manfaat dari kegiatan wirausaha. 1. Pedagang sayur dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Pedagang sayur dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditanyakan tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana kelompok lain tanggapannya? Ya, ayo dari kelompok embalaase dan kelompok reklame silakan. Diskusi mereka masih ada yang salah, Bu, ada yang sama jawabannya. Oh ya, baik. Menurut kelompok reklame yang mereka tampilkan seharusnya berbeda, walaupun jawaban mereka ada yang sama tetapi yang ditampilkan sebaiknya berbeda. Tadi si Email dan si Esther memberikan jawaban yang sama. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok poster. Ya, silakan duduk kembali kelompok poster. Nah, jadi tanggapan dari Ibu adalah mengenai hak presentasi kalian pada hari ini. Tadi kalian sudah membuat jenis-jenis keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dan juga manfaatnya. Lalu kalian juga sudah menentukan jenis-jenis dari reklame berdasarkan ciri-cirinya. Nah, jadi sudah kalian buat tadi, ada di situ yang membuat pedagang sayur, ada yang membuat sebagai penjual makanan, dan juga ada yang buat sebagai pengrajin. Nah, lalu pada jenis-jenis reklame ada yang membuat, yang pertama tadi katanya itu adalah gambar poster, yang kedua adalah spanduk, dan yang ketiga yang benarnya itu bukan brosur ya, tapi itu adalah leaflet. Lalu yang terakhir adalah embalase. Nah, itulah jadi jawaban yang masih salah. Nanti Ibu harap kemudian hari tidak salah lagi ya, bisa ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, karena kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian, sekarang kita tiba waktunya mengerjakan soal evaluasi. Ini soalnya ada sekitar 10 soal. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah selesai, silakan kumpulkan kepada Ibu ya. Oke, waktu pengerjaannya Ibu berikan selama kurang lebih 5 menit ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian pada saat tadi Ibu menjelaskan. Ada yang kesulitan? Ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Paham semua pertanyaan-pertanyaannya? Oke, baik, silakan. Waktunya sekitar 2 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Ada, Bu. Ya, coba angkat tangan yang sudah selesai. Oke, baik, karena semua sudah selesai, sini Ibu kumpulkan.
Sudah Nova? Oke, baik. Nanti ini Ibu akan periksa. Setelah itu Ibu akan kembalikan kepada kalian agar kalian bisa melihat berapa nilai yang kalian peroleh ya. Nah, jadi setelah kalian sudah mengerjakan tadi soal evaluasi, Ibu tanya kepada kalian apa yang kalian dapatkan pembelajaran pada hari ini. Ayo. Yang pertama, apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini? Ya. Iya, kata si Sharon, dia sudah mengetahui bagaimana pengertian dan ciri-ciri dari reklame. Fredelin? Mengetahui keberagaman wirausaha. Iya, si Fredelin sudah mengetahui bagaimana contoh-contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang lain? Iya, Alesia? Mengetahui macam-macam reklame atau jenis-jenis. Iya, kata si Alesia, dia sudah mengetahui bagaimana jenis-jenis dari reklame. Ada lagi yang lain? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah tercapai. Tadi kita diharapkan katanya mampu menganalisis keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita mampu menganalisis reklame berdasarkan ciri-cirinya. Oke, jadi kesimpulannya pada hari ini kita sudah belajar mengenai yang namanya keberagaman wirausaha. Ada yang pertama, contoh keberagamannya adalah Ibu katakan dulu seorang pedagang. Lalu apa lagi? Iya, ada petani, ada pengrajin, ada peternak, ada industri dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa contoh reklame yang kalian ketahui tadi kan? Ada reklame komersial, ada lagi reklame non komersial. Iya, lalu ada reklame audio, ada reklame visual. Lalu yang selanjutnya audiovisual. Nah, baik, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi masuklah kita ke penutup pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita tutup dengan berdoa dan salam penutup, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu daerah, yaitu lagu Ampar-Ampar Kita. Sebagai lagu penutup kita pada hari ini, dan kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Kembali dipimpin oleh Stefani. Silakan maju ke depan. Marilah kita berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Stefani. Jadi, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan selamat siang untuk kita semua. Selamat